Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada hari ini, kami mohon perkenan untuk dapat menonaktifkan telepon genggam atau menempatkannya dalam keadaan silent. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir di Geraha ITS pada pagi hari ini, silahkan mengakses WiFi yang telah kami sediakan dengan network OSS dan password Surabaya Recording in progress. 123. Selain itu, seluruh materi pada hari ini dapat Bapak Ibu akses pada link bit.ly/sosialisasi materi Surabaya. Sekali lagi, seluruh materi yang akan disampaikan pada hari ini dapat Bapak Ibu akses melalui link bit.ly/sosialisasi materi Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat staf khusus bidang hubungan daerah Kementerian Investasi BKPM, Ibu Tina Talisa. Yang terhormat Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diwakili oleh Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM, Ibu Dwi Andriani Sulistiowati. Yang terhormat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ibu Emma Setiawati. Yang terhormat Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, yang diwakili oleh Associate Vice President Micro Sales Management Division BRI Head Office, Bapak Asep Nugraha Sukma, serta Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di acara sosialisasi dalam rangka penerbitan NIB, Pelaku Usaha UMK Perseorangan. Merupakan suatu kesempatan yang baik bagi kita semua dapat bergabung pada pagi hari ini untuk mendengarkan paparan materi sosialisasi dari para narasumber yang telah hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Selanjutnya perkenankan saya Kay Simatupang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang kami banggakan, adapun agenda kegiatan pada pagi hari ini yaitu pemaparan dari para pemateri dengan topik yang cukup menarik dan dapat kita dengarkan dan diskusikan bersama. Antara lain, yang pertama sosialisasi pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, pelaku usaha mikro dan kecil UMK perseorangan. Yang kedua, sosialisasi izin edar pangan olahan untuk pelaku usaha mikro dan kecil UMK perseorangan. Yang ketiga, sosialisasi strategi pemasaran online untuk produk usaha mikro dan kecil atau UMK. Yang keempat, sosialisasi pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR untuk pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK perseorangan. Dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab yang dilakukan secara paralel sepanjang sosialisasi berlangsung. Maka dari itu kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti acara pada pagi hari ini hingga dengan selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mengawali acara pada pagi hari ini, langsung saja kita akan mengundang staf khusus bidang hubungan daerah Kementerian Investasi BKPM untuk memulai sosialisasi pengurusan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Kepada Ibu Tina Talisa dengan hormat kami persilahkan. Ibu Bapak, Mas Mbak sekalian, saya izin lepas masker selama di atas panggung ini supaya kalau ada yang disampaikan bisa tidak hanya didengar tapi dilihat dari gerak mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Geraha ITS. Terima kasih matur nuwun Ibu Bapak, Mas Mbak berkenan hadir pada hari ini. Kita hari ini tidak hanya akan berbagi wawasan tapi kita akan mempraktikkan bersama. Sebetulnya seperti apa pengurusan nomor induk berusaha atau NIB. Perkenalkan saya Tina Talisa, staf khusus Kementerian Investasi BKPM, bidang hubungan daerah.
Bersama kita juga hari ini hadir ada staf khusus bidang reformasi birokrasi, ada Pak Azhar Lubis. Tepuk tangan buat beliau di belakang, ini senior kita semua yang bersehari-hari kami bersama-sama mengawal pengembangan sistem online single submission yang semoga dari hari ke hari juga semakin memudahkan bagi para pelaku usaha, terutama bagi para pelaku usaha mikro kecil atau UMK perseorangan. Saya mau cek dulu kehadiran yang dari Surabaya, boleh angkat tangan? Oke, angkat tangan sambil tepuk tangan. Surabaya mana tepuk tangan? Dari Sidoarjo boleh tepuk tangan? Wow, paling banyak kayaknya. Dari Mojokerto tepuk tangan? Ada yang lain yang belum saya sebut dari Gresik mungkin? Nggak ada ya, jadi hari ini dari Surabaya, dari Sidoarjo dan dari Mojokerto. Nah, usaha Bapak Ibu pasti beragam jenisnya. Jumlah pegawainya saya mau tanya, ada yang pegawainya 1 orang boleh angkat tangan? Yang pegawainya 2 orang boleh angkat tangan? Yang pegawainya 3 orang boleh angkat tangan? Yang lebih dari 3 boleh angkat tangan? Semuanya keren. Tepuk tangan untuk para pelaku UMK kebanggaan di Jawa Timur, khususnya Surabaya, Mojokerto dan juga Sidoarjo. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara soal NIB, sambil nanti boleh ditampilkan paparannya, NIB adalah nomor induk berusaha. Kalau manusia punya NIK, kita semua punya NIK kan ya? Bahkan sejak lahir juga sudah ada kartu identitas anak. Nah, NIB ini seperti NIK. Kalau manusia punya NIK, nomor induk kependudukan, maka usaha juga punya NIB, nomor induk berusaha. Kalau UMK perseorangan, artinya misalnya saya atau ibu. Ibu dengan ibu siapa Bu namanya Bu? Nawang? Ibu Wulan panggilannya boleh ya? Boleh, misalnya Ibu Wulan punya usaha sebagai UMK perseorangan, berarti NIB-nya hanya 1 atas nama Ibu. Tapi kalau Ibu punya CV, punya PT, maka nanti CV-nya juga ada 1 NIB, PT-nya juga ada 1 NIB. Tapi prinsipnya kalau kita semua di sini adalah pelaku UMK perseorangan, maka 1 usaha adalah hanya 1 NIB. Tapi apakah artinya bidang usahanya nggak boleh macam-macam? Boleh, boleh sekali bermacam-macam. Karena memang dalam NIB ini panduannya adalah bidang usaha berdasarkan KBLI. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk hafal, Mas Mbak untuk hafal singkatannya, tapi izinkan saya menyampaikan KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ini merupakan panduan yang disusun oleh pemerintah, khususnya dan tepatnya oleh Badan Pusat Statistik. Jadi ada angka yang mewakili bidang usaha, diwakili dengan 5 angka. Sama halnya kalau Ibu punya motor, punya mobil, baik untuk pribadi ataupun usaha, ada nomor polisinya kan Ibu ya? Ada nomor polisinya ya Bapak ya? Jadi sama, bidang usaha juga ada nomornya. Contoh yang saya hafal banget adalah, mungkin karena saya juga doyan makan ya, adalah warung makan. Warung makan itu diwakili dengan 5 angka. 56102. Jadi setiap bidang usaha sudah ada panduannya. 5 angka yang mewakili setiap bidang usaha. Carinya di mana? Mbak Tina, nanti repot dong. Kami harus hafalin atau gimana caranya? Semuanya ada dalam sistem OSS, Online Single Submission. Yang nanti kita akan sama-sama lihat bahwa ternyata mencari bidang usaha itu sama dengan kalau kita lagi pesan ojek online. Sama kalau kita lagi belanja online di e-commerce, kita tinggal ketik kata-kata yang paling sesuai dengan bidang usaha kita. Jadi clear ya, jelas bahwa NIB itu adalah sesuatu yang memang melekat pada usahanya. Boleh banyak bidang usaha, boleh. Misalnya saya nih, saya usahanya punya warung makan, itu 1 tuh KBLI. Saya punya kedai minuman, beda lagi. Tapi saya juga dagang pulsa. Nah itu lain lagi bidang usahanya. Lalu saya punya toko kelontong juga, itu lain lagi bidang usahanya. Atau misalnya saya juga membuat roti di rumah, jadi saya punya industri roti di rumah, itu lain lagi.
Artinya dalam satu NIB boleh lebih dari satu KBLI. Nah, pertanyaan berikut biasanya adalah kalau gitu NIB ini perlu perpanjangan nggak ya? Coba saya mau nanya nih, kira-kira perlu perpanjangan nggak NIB ini? Sudah ditampilkan materinya, boleh sambil ditampilkan Mbak Irma, Mas Erik. Ya, sambil nanti dibantu ya ditampilkan di layar. Sudah tayang kah? Oke, baik. Jadi tidak perlu diperpanjang NIB ini. NIB ini seperti NIK. Kalau dulu kan zaman saya ke atas kita masih tahu perpanjangan KTP ya Bu ya Pak ya. Sekarang kan udah nggak ada tuh NIK diperpanjang. Jadi artinya NIB juga berlaku sepanjang kegiatan usahanya berjalan. Jadi nanti kalau ibu bapak sudah punya NIB, lalu ditanya sudah perpanjang belum? Ibu bapak, mas mbak bisa jawab, oh nggak perlu perpanjang karena NIB itu berlaku selama kegiatan usahanya berjalan. Yang berikutnya adalah siapa yang kenal istilah SIUP? Ada TDP, ada SKU. Nah, sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP, dan SKU. Artinya saat ini yang dibutuhkan hanyalah NIB sebagai identitas. Jadi sekali lagi, kalau nanti kita sudah sama-sama nih pagi hari ini memproses NIB dan sampai jadi NIB-nya, maka kalau ada pertanyaan, sudah punya SIUP belum? Sudah punya TDP belum? Sudah punya SKU belum? Ibu bapak tinggal menjawab, saya sudah punya NIB. Karena hanya dibutuhkan NIB, nggak perlu yang lain-lain lagi. Nah yang berikutnya adalah kenapa ya saya harus ngurus NIB? Kenapa saya mesti punya NIB sebagai pelaku usaha? Yang pertama, Mbak, Mas, Ibu Bapak adalah untuk menjamin legalitas. Kalau kita punya NIB artinya usaha kita legal. Itu yang paling dasar. Tapi yang berikutnya adalah karena ada manfaat-manfaat yang bisa ibu bapak dapatkan kalau punya NIB. Di antaranya adalah punya lebih besar peluang akses terhadap pembiayaan perbankan. Yang berikutnya akses terhadap pelatihan. Juga kalau misalnya kemarin nih di awal sampai pertengahan pandemi ada bantuan produktif ya BPUM, itu syaratnya kan NIB. Nah, jadi NIB juga menjadi peluang kalau kemudian ada program-program dari pemerintah, termasuk pengadaan barang jasa pemerintah. Ini kalau di sini nanti kita diskusi usahanya kan pasti bermacam-macam. Kalau ibu bapak, mas mbak mau nanti meningkatkan skala usaha atau level usaha, kemudian ikut dalam pengadaan barang jasa pemerintah, maka pasti ditanya legalitas, artinya perlu NIB-nya. Kemudian di BUMN juga sama, sekarang sudah ada kerjasama Kementerian Koperasi dengan sejumlah BUMN yang porsi pengadaan barang jasa itu banyak dialokasikan untuk UMKM dan tentu butuh legalitas juga. Jadi sebetulnya pemerintah mengajak kenapa ibu bapak para pelaku usaha perlu untuk mengurus NIB karena banyak manfaat yang bisa dirasakan. Yang berikutnya adalah bagaimana cara ngurusnya. Kalau saya sudah tahu apa manfaatnya, lalu gimana ya cara mengurusnya? Mengurusnya gampang sekali, karena sekarang semuanya serba digital. Tadi saya nggak tahu deh, kesini ada ya misalnya ada yang pakai ojek online kah, ada yang pakai taksi online kah, ada yang kemarin baru transaksi misalnya di e-commerce. Prinsipnya adalah kalau secara digital maka bisa diproses di mana saja, kapan saja. Ibu-ibu mau prosesnya bangun tidur pas setelah tahajud bisa, pas mau ke pasar bisa, di kendaraan juga bisa, di tempat usaha bisa, dimanapun bisa. Dan tersedia 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi nggak perlu kemana-mana, nggak perlu datang ke kantor kecamatan, nggak perlu ke kantor dinas, karena mengurus NIB hanya melalui alat yang dimiliki, bisa pakai komputer, bisa pakai laptop, bisa pakai tablet, dan bisa pakai handphone. Nah hari ini yang kita akan sama-sama lakukan adalah menggunakan smartphone. Kita akan menggunakan mobile apps atau aplikasi OSS Indonesia yang saat ini masih tersedianya di Android. Jadi kalau hari ini ada yang handphonenya berbasis iOS atau iPhone, mohon izin aplikasinya belum tersedia. Tapi bisa diakses lewat oss.go.id. Jadi sekali lagi kalau kita misalnya nanti teman-temannya, tetangganya ada yang punya CV, PT, maka kalau aplikasi ini memang khusus terutama untuk mengurus izin yang pelaku usaha mikro kecil perseorangan.
Pertanyaannya biasanya juga berlanjut gini, loh gimana saya tahu ya usaha saya ini termasuk apa gitu ya. Nah di Indonesia skala usaha itu dibagi berdasarkan modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Modalnya sendiri bisa modal punya sendiri atau modal pinjaman, termasuk pinjaman dari mertua misalnya, itu juga termasuk modal juga. Jadi kalau modal usahanya maksimal 1 miliar rupiah, maka kita adalah usaha mikro. Kalau modalnya lebih dari 1 miliar sampai maksimal 5 miliar, maka termasuk usaha kecil. Jadi kita semua di sini usahanya usaha mikro atau kecil? Mikro, wah udah tambah keren pemahamannya. Nah dulu memang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, modal usaha itu maksimal 50 juta untuk yang mikro. Sementara untuk yang kecil lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Jadi kalau sekarang misalnya nih modalnya 1.100.000.000, nah itu sudah usaha kecil gitu. Oke, berikutnya adalah kita setelah tahu skala usaha, kita penting juga memahami risiko usaha. Apa ya risiko usaha? Risiko itu adalah tingkatan risiko usaha yang disusun sudah oleh pemerintah juga, yang sudah tersedia di dalam peraturan pemerintah. Tapi ibu bapak nggak usah hafalin, mbak sama mas nggak perlu ingat-ingat karena sudah dipetakan oleh pemerintah. Jadi sudah ada tuh, ada risikonya yang rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Bagaimana cara lihatnya? Lagi-lagi ada di dalam sistem OSS. Jadi kalau nanti ibu bapak, mbak, masnya mengisi di dalam sistem OSS, nanti kita sama-sama lakukan. Setelah mengisi bidang usaha, lalu mengisi luas lahan, dan mengisi modal usahanya, maka otomatis sistem yang akan menilai apa sih skala usaha kita, apa risiko usaha kita. Oke, sekarang sedikit lagi sebelum kita mulai live demo. Kalau gitu apa yang mesti disiapkan? Apa yang mesti disiapkan? Hanya 2 hal saja. Yang pertama nomor handphone. Nomor handphone yang sudah ada WhatsApp-nya. Saya mau tanya, di ruangan ini ada nggak yang handphonenya nggak ada WhatsApp-nya? Nggak ada kan? Pasti kita semua pakai WhatsApp. Karena mau jualan aja berguna banget WhatsApp ya. Kalau kita jualan kue kering bisa kirim foto, sebarin info-info untuk calon pelanggan atau pelanggan kita. Oke, 1 sudah terpenuhi. Yang kedua adalah NIK. NIK yang sudah KTP elektronik. Di sini ada yang belum KTP elektronik? Sudah semua. Artinya kita semua bisa memproses perizinan berusaha, kita bisa memproses nomor induk berusaha lewat handphone menggunakan mobile apps atau aplikasi OSS Indonesia. Yang paling sering ditanya kalau sama ibu-ibu biasanya ini ada biayanya enggak gitu ya. Ini enggak ada biaya sama sekali, alias gratis, jadi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja dan tidak ada biaya. Oke, ada pertanyaan? Ada ibu? Oh boleh, sebelum kita mulai boleh. Boleh dibantu mikrofonnya untuk ibu di sebelah sini. Baik, terima kasih. Sementara itu Mbak Irma dan Mas Erik kita siap-siap untuk live demo ya. Silakan Ibu, tolong namanya, dari mana dan pertanyaannya apa? Terima kasih. Perkenalkan saya Suryati dari Sidoarjo, UKM Sidoarjo. Yang mau saya tanyakan Bu Lisa, salah satu anggota kami itu punya anak yang juga mau ngurus NIB, sementara ibunya sendiri juga ngurus NIB. Berarti kan alamatnya sama, alamat rumahnya. Nah di situ pertanyaannya apakah boleh satu rumah alamat sama dengan mengurus NIB? Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Suryati, jawabannya boleh Bu. Boleh, jadi boleh sekali kalau misalnya ini sama aja kayak gedung ya Bu ya. Sama di gedung, tapi kan di gedung itu bisa ada banyak kantor kan Bu ya. Nah ini anggap aja rumah kita itu adalah kayak kantor, tapi kan ada beberapa orang yang berkantor di situ atau berusaha di situ. Karena dasarnya untuk alamat adalah NIK. Tapi yang penting NIK-nya kan beda, NIK ibu dan NIK anak adalah berbeda. Termasuk nanti soal lokasi usaha. Sebelum nanti ditanyain saya jawab ya. Sering ada pertanyaan, apakah alamat usaha harus sama dengan alamat KTP? Tidak harus sama.
Karena kan ada misalnya ibu tinggal di Sidoarjo, tapi kan mungkin lokasi usaha di Mojokerto. Mungkin ya Bu ya? Atau alamat di Surabaya, usaha bisa aja di Bandung misalnya. Kan sangat mungkin bisa terjadi demikian. Jadi nanti pada saat mengisi jangan khawatir kalau lokasi usahanya berbeda dengan domisili. Gitu ya Bu Suryati ya. Baik Mbak Irma sudah siap? Yuk kita sekarang siapkan handphonenya Ibu Bapak. Kita keluarkan handphonenya. Kita buka Play Store. Dari handphonenya kita buka Play Store. Nanti kami akan, pokoknya kalau saya kecepatan, tolong kasih tahu, ingatkan supaya kita sama-sama memprosesnya. Oke, setelah buka Play Store, ketik yuk Mbak Irma, OSS Indonesia. Sambil lihat di layar di depan. Nah, nanti lihat kalau udah kasih kaca pembesar dipencet, maka akan ketemu yang paling atas yang warnanya merah ada lambang Garuda. Ada? Ketemu? Oke. Kalau ketemu kita klik, kita pencet, kita tekan. Oke. Sudah ketemu dibuka seperti ini tampilannya? Sudah? Oke, kalau sudah kita klik install atau pasang. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu angkat tangan, tim kami siap untuk membantu. Ini ada mas-mas, mbak-mbak dari Kementerian Investasi BKPM yang siap membantu kalau ada yang merasa ada gangguan. Oke? Silahkan kita tunggu. Ada yang sudah berhasil install atau pasang? Alhamdulillah, tuh kan ibu-ibu zaman sekarang tuh hebat-hebat banget deh, canggih-canggih. Ada pertanyaan silahkan dibantu yang di depan, Mas. Sebelah sini Mas Hirzi, Mbak Eka. Oh, oke, ada Mbak Dita di sini, oke. Kalau sudah yuk kita open atau buka. Mari. Sebentar dulu, jangan dulu kita gerakin. Sudah bisa open atau buka? Alhamdulillah. Yang belum boleh angkat tangan, kami siap bantu. Oke, ada yang belum? Baik, jangan dulu dipindahkan kemana-mana, Mbak Irma. Kita tunggu sampai semuanya berhasil buka. Boleh, Mas Hirzi, di sini ada yang perlu bantuan? Siapa yang berhasil, yang belum berhasil buka? Oke, sudah berhasil buka semua? Sudah, baik. Oh belum, ada di sebelah sini nih banyak nih, 3 orang ya angkat tangan. Ada Mas Helmi juga, tim dari Kementerian Investasi BKPM. Baik, sambil pelan-pelan, sambil menunggu yang punya kendala untuk dibantu, sekarang kita pencet atau tekan panah yang kanan. Ini adalah penjelasan soal OSS. Lalu klik lagi, ini bisa mengurus NIB dengan mudah dan cepat dalam hitungan menit kalau hanya satu bidang usaha. Lanjut lagi, klik lagi ke kanan, melacak pemrosesan. Nah ini sama. Kita bisa scan, kalau kita sekarang suka scan pakai Peduli Lindungi, nanti di aplikasi ini juga bisa menggunakan scan-nya untuk mengetahui keaslian dokumen. Asli nggak sih dokumen perizinan kita gitu kira-kira. Oke, lanjut lagi panah yang kanan. Iya, sekarang sudah di bagian halaman terakhir. Nah, sekarang kita belum punya akun atau belum punya hak akses. Bagi yang sudah bisa mengikuti prosesnya, sekarang tekan tombol daftar. Karena kita mau daftar, belum punya akun. Oke, sekarang kita masuk di halaman daftar. Ada yang masih ada kendala untuk klik tombol daftar? Sudah ya? Oke. Sekarang Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas masukin nomor handphonenya tanpa angka 0. Jadi langsung 8. Nomornya yang terhubung dengan WhatsApp. Artinya di ruangan ini semuanya nomor handphonenya ada WhatsApp-nya.
Tekan nomornya, dan nomor ini nomor yang benar dan aktif ya. Kenapa? Karena nanti akan dikirim kode verifikasi ke WhatsApp kita masing-masing. Sudah masukkan nomor handphonenya? Sudah? Oke, sekarang sama-sama kita tekan tombol kirim kode verifikasi melalui WhatsApp. Ada proses loading nanti sampai, nah ada tulisan kode verifikasi telah terkirim. Sekarang silakan cek WhatsApp Ibu dan Bapak. Ada 6 angka yang dikirimkan ke WhatsApp. Pengirim WhatsApp-nya adalah OSS Indonesia. Dari WhatsApp bisa lihat ada 6 angka ketemu? Iya, 6 angkanya dimasukkan. Sabar dulu Mbak, Mbak Irma. Sudah dimasukkan 6 angkanya? Oke, mantap. Kalau gagal, tunggu 2 menit, nanti bisa kirim ulang kode verifikasi. Sekali lagi, kalau terjadi kegagalan, tunggu dulu sampai waktunya habis, baru tekan tombol kirim ulang. Saya mau tanya, masih ada kendala verifikasi? Udah selesai semua? Oke, ada 1 orang boleh dibantu di belakang sini Mbak Dita. Ada 1 orang dibantu Ibu ya. Mas Hirzi dan tim ada di sebelah sini. Baik, Mas Agus juga. Yang sudah masuk ke halaman berikut, kode verifikasi berhasil, maka sekarang isi password. Membuat passwordnya silahkan, tapi ada aturannya. Aturannya adalah minimal 8 karakter. Harus ada huruf kapital atau huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Kita contohkan di sini misalnya oleh Mbak Irma, Surabaya, Akeong, ITS, angkanya belum ada Mbak Irma. Oh mana 5 ya? Oh alah, sebentar, ITS berapa? ITS 22, terserah sih mau ITS 21 yang penting ada angka silahkan. Oke, ITS 05, jadi seperti ini ya, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada karakter spesial. Karakter spesial itu bisa akeong, bisa bintang, bisa tanda pagar, dan totalnya minimal 8. Jadi boleh nggak sepanjang ini. Misalnya membuatnya nama warung kita gitu ya, Ibu Suryati misalnya. Yati, tapi I-nya diganti jadi angka 1, itu kan berarti sudah angka gitu. Yati, Y-nya gede, YATI, terus dikasih bintang, selesai. Kurang dong, harus 8, iya. Angkanya ditambahin. Oke, diulang sekarang password yang sudah kita buat, diulang di bagian bawah. Kalau nggak mau kelihatan, simbol mata yang di paling kanan boleh kita tekan. Tapi kalau pengen dilihat, maka simbol matanya kita tekan supaya terlihat semua yang kita ketik. Ada yang ada kendala bikin password? Bisa semua ya? Bisa. Ini ibu-ibu udah biasa bikin password di aplikasi-aplikasi pasti. Bapak-bapaknya juga apalagi. Oke, sekarang yang sudah membuat password, kita tekan lanjut. Ibu bisa? Belum bisa? Oke. Boleh dibantu di area depan dari tim PSPB, Pusdatin. Ada di depan yang perlu bantuan. Nah, sekarang yang masuk ke halaman berikut adalah mengisi data kita. Isi NIK, silahkan isi NIK. Kalau pelaku usaha biasanya hafal NIK-nya sendiri, nggak perlu lihat lagi KTP. Silahkan masukkan NIK-nya. Kalau ada kendala loading lama, sentuh di bagian mana saja, ya. Kalau ada loading, kalau ada kendala loading lama, sentuh di bagian
mana saja. Ya. Kemudian isi nama lengkap silakan sesuai dengan KTP. Nama lengkap sesuai KTP. Mbaknya sudah bisa membuat password sudah ya? Oke. Membuat password diatur sendiri. Lalu berikutnya Mas Erik, tanggal lahir. Tanggal lahir aturannya 2 angka tanggal, 2 angka bulan, dan 4 angka untuk tahun. Silakan diisi sesuai dengan KTP kita. Sudah tanggal lahirnya, selanjutnya jenis kelamin. Selanjutnya alamat sesuai dengan KTP. Karena di alamat itu kadang-kadang, di KTP kadang-kadang beda dengan alamat sebetulnya, misalnya di komplek ABC, kalau alamat lengkap kan komplek apa, nama jalan, nomor, nama blok lalu nomor. Tapi kalau di KTP kadang-kadang lebih singkat, komplek apa, blok D sama nomor saja. Jadi alamat sesuai dengan KTP. Berikutnya provinsi silakan pilih, Jawa Timur tentu provinsinya. Setelah itu pilih kabupaten kota. Silakan lanjutkan Ibu. Sudah bisa? Ada kendala gimana? Ya, oke. Kalau Mas Erik alamatnya di Banten. Nah, setelah itu kita isi kabupaten kotanya sudah dipilih ya. Yang dari Mojokerto ada, tinggal pilih. Dari Surabaya tinggal pilih. Dari Sidoarjo juga tinggal pilih. Ada yang belum sampai halaman ini? Oke, sudah ya. Sip. Kecamatannya silakan dipilih. Kecamatannya silakan dipilih. Setelah pilih kecamatan, pilih desa atau kelurahan. Jadi semua prosesnya dibuat sederhana untuk memudahkan ibu bapak para pelaku usaha mikro kecil. Setelah itu baru centang dengan ini saya menyatakan dan seterusnya, diklik, sudah diklik, tombolnya, tombol daftar berubah menjadi warna biru sekarang. Sekarang yuk kita sama-sama tekan daftar. Kita tekan tombol daftar. Proses loading dulu, kita tunggu. Sampai nantinya, terima kasih sudah mendaftar di OSS. Silakan masuk menggunakan nomor ponsel. Dan sekarang tekan masuk. Tombol yang warna biru, tekan masuk. Oke, sekarang silakan masukkan nomor handphonenya. Boleh pakai 0, 08 sekian silakan. Masukkan nomor handphone yang tadi didaftarkan. Setelah itu masukkan password yang baru saja dibuat. Silakan masukkan passwordnya. Silakan masukkan passwordnya. Silakan masukkan password. Oke, kalau sudah, jangan lupa masukkan CAPTCHA. CAPTCHA itu adalah kata-kata yang ada di layar. Kalau tulisannya Sukoharjo, maka diketik Sukoharjo. Kalau ada huruf besar, ikuti huruf besarnya. Ya, jadi kalau tulisannya misalnya Tanjung Enim, ikuti pola tulisan yang ada. Oke, silahkan dimasukkan. Misalnya Brebes, B-nya besar, masukkan B-nya besar. Kalau nanti ada yang memiliki kendala terkait dengan NIK-nya, maka nanti kami menyiapkan bantuan setelah acara selesai di meja yang bertutupkan warna merah atau taplak warna merah ya. Baik, sekarang sudah memasukkan kode CAPTCHA lalu kita tekan tombol masuk yang sudah berubah jadi warna biru. Sudah Ibu? Mantap, keren banget. Kita sekarang sudah berhasil masuk di homepage-nya aplikasi OSS. Yang pertama adalah memberitahu ada 6 kotak ajaib. Pertama adalah perizinan, lalu boleh tekan tombol selanjutnya. Setelah itu
adalah scan QR Code. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa dengan begitu bisa melakukan scan terhadap dokumen yang nanti di print. Jadi ketahuan asli atau tidak. Selanjutnya, klik lagi tombol selanjutnya. Lalu pelacakan. Ini dibutuhkan kalau nanti misalnya ibu bapak ada yang usahanya makanan? Ada ya. Usaha makanan itu butuh PIRT, pangan industri rumah tangga. Nanti kita akan dapat ilmu juga soal izin edar untuk pangan olahan. Itu prosesnya tentu nggak langsung selesai, tapi butuh NIB dulu baru diproses. Nah, nanti bisa melacak prosesnya di dalam kotak ajaib ini. Yang berikutnya, klik selanjutnya. Selanjutnya adalah bantuan. Di bantuan ini nanti ada informasi yang bisa ibu dan bapak, mas dan mbak lihat. Klik selanjutnya lagi. Lalu ada panduan. Di dalam panduan bisa dibaca informasi-informasi tentang cara memproses perizinan berusaha melalui OSS. Klik selanjutnya. Dan terakhir adalah simulasi. Ya, untuk melakukan mencoba bagaimana sih kalau simulasi. Sekarang kita tekan oke, mengerti. Kita tekan oke, mengerti. Nah, ini adalah homepage atau halaman beranda dari aplikasi OSS Indonesia. Sekarang kita akan langsung memproses NIB. Kita tekan perizinan. Kita tekan perizinan. Sudah pencet perizinan? Oke. Jadi ini memang sekali lagi untuk mengurus NIB, aplikasi ini spesial untuk ibu bapak, mas mbak, pelaku usaha mikro kecil perseorangan. Oke. Data NIK-nya sudah tampil di sini, kelihatan ya, yang tadi kita masukkan. Nah, ada 3 yang masih kosong, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. 3 hal ini tidak wajib. Jadi kalau ibu bapak, mas mbak belum punya, tidak apa-apa. Tidak akan menghambat proses pengurusan NIB. Sekarang kita buktikan, benar nggak nih Mbak Tina katanya boleh untuk melanjutkan. Yuk kita coba pencet lanjut Ibu Bapak. Kita pencet lanjut. Baik, setelah itu kita langsung pilih bidang usahanya. Kita ada kalimat di atasnya, berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Yang warna biru KBLI bisa kita pencet kalau kita mau pencet, mencari tahu. Boleh diklik dulu Mas Erik, Mbak Irma, KBLI. Yang di bagian paling atas itu bisa diklik. Nah, terlihat daftarnya lengkap, tinggal diketik kata kuncinya saja. Mau apa yang dipilih bidang usahanya. Oke, sekarang kita balik lagi ke halaman yang sebelumnya, Mas Erik. Kita tombolnya yang kiri, yes. Jenis kegiatan usaha. Ada yang mau contohkan bidang usahanya apa? Apa? Ketan? Berarti ibu bikin ketan. Oke, ada nggak ketan nih? Coba makanan olahan dari ketan ada nggak Mas Erik? Jadi kita pilih dulu jenis kegiatan usahanya adalah utama ya. Ada 2, ada utama dan pendukung. Kalau usaha mikro kecil seperti kita, pilih utama, karena itu biasanya adalah usaha utamanya, bukan pendukung. Oke. Berikutnya adalah bidang usahanya. Bidang usahanya misalnya, saya boleh contohin roti, boleh ya Bu? Oke, roti ya, kita coba roti. Roti, nah ini ada beberapa pilihan, langsung keluar tuh pilihannya. Kalau ibu misalnya bikin apa, punya warung makan, ketik warung makan. Kalau ketan ada nggak Mas? Saya pengen tahu, coba ada nggak? Ketan, olahan ketan. Adanya dodol. Jadi, ya kalau ketan spesifik nggak ada, jadi biasanya lebih ke makanan. Gimana Bu? Ketan durian, oh berarti ini mungkin jajanan pasar kali atau kue basah mungkin ya. Coba kue basah. Kue basah kita coba. Nah, industri kue basah ya. Jadi kita kalau produknya ketan atau klepon, mungkin nggak ada di sistem, tapi itu termasuk apa sih kue basah kan? Nah, jadi kita ketiknya misalnya kue basah. Oke, kita boleh balik ke roti dulu ya, sebagai contoh ya.
Atau saya mau ngasih contoh lagi, misalnya pulsa. Misalnya kita dagang pulsa nih. Nah, ini ada pilihannya. Aktivitas telekomunikasi lainnya yang tidak diklasifikasikan. Oke, jadi sekarang kita balik ke roti. Silakan isi bidang usaha yang sesuai. Ada warung makan, ada perdagangan eceran, ada toko kelontong, kedai minuman, industri roti dan lain-lain. Kita coba roti sekarang. Baik, sekali lagi kalau Ibu Bapak ada kendala dengan NIK-nya, silakan bisa dicek nanti setelah kegiatan selesai. Nah, sekarang sudah ada penjelasan langsung. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue, dan produk bakery lainnya seperti industri roti tawar dan roti, saya nggak kebaca, saya mohon izin berbalik. Dan roti kadet, industri kue, pie, tart, industri biskuit, dan produk roti kering lainnya, industri pengawetan kue kering dan cake, industri produk makanan ringan, baik yang manis atau asin, industri tortillas, dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle, dan roti kadet. Jadi ada penjelasannya di dalam sistem, sehingga Ibu bisa mencari nanti Ibu dan Bapak ya, apa sih yang paling pas. Kita boleh pilih, sudah? Iya. Sekarang ruang lingkup kegiatannya. Boleh ditekan tombol panah ke bawah. Nah, seluruh. Kalau tombol lanjutnya sudah berubah warna menjadi biru, maka kita bisa tekan lanjut. Silahkan lanjut. Kalau ada yang ada kendala boleh angkat tangan, nanti dibantu. Nah, sekarang pertanyaan soal luas lahan. Luas lahan Ibu Bapak tidak perlu mengisi meter persegi atau hektar. Karena sudah tersedia satuannya, jadi tinggal mengisi, misalnya 25 meter persegi misalnya ya. Oke, kita isi sesuai dengan luas lahan usaha kita. Misalnya sekali lagi 25, mungkin ada yang 40, ada yang 100, silakan diisi. Kalau yang luas lahannya ada yang hektar, tinggal dipilih sebelah kanan Mas Erik, kita contohkan aja. Nah, bisa dipilih kalau HA berarti hektar ya. Kita meter persegi, 25 meter persegi. Oke. Sekarang modal usahanya silakan diisi. Misalnya modalnya 25 juta rupiah misalnya ya. Kan industri roti, beli mesinnya, beli oven dan lain-lain. 25 juta rupiah. Sudah diisi modal usaha? Oke. Kalau ada kendala boleh angkat tangan. Kalau sudah diisi, maka tombol yang di bawah akan berubah jadi warna biru. Yang tulisannya validasi risiko. Yang sudah, mari kita tekan sama-sama validasi risiko. Nah, muncul tulisannya skala usaha mikro, risiko usaha rendah. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa sistem yang akan kasih tahu. Jadi Ibu Bapak nggak usah pusing, aduh saya harus ngitung risiko sendiri ya. Nah, jadi setelah dimasukkan bidang usaha, luas lahan dan modal usaha, maka sistem yang akan menghitung atau menilai apa skala usaha dan risiko usaha kita. Berikutnya adalah pertanyaan, usahanya udah jalan belum? Kalau yang di ruangan ini saya yakin sudah jalan semua usahanya kan? Maka pilih sudah. Silakan pilih sudah. Bisa juga belum, kan ada orang yang mengurus dulu NIB baru berusaha. Tapi kalau Ibu Bapak usaha dulu baru urus NIB-nya, nggak apa-apa juga. Sekarang nama usaha, misalnya roti Unyil, roti Sidoarjo, roti Mojo, silahkan. Itu sesuai dengan nama usaha. Misalnya Ibu punya produk gitu ya, atau merek namanya jamu mbok siapa gitu, kalau misalnya jamu. Kalau keripik bapak siapa, atau warung apa, silahkan dicantumkan sesuai dengan memang nama usaha atau kegiatan kita ya. Baik, selanjutnya ke bawah. Nah, sekarang deskripsi kegiatan usaha, kita tekan panah yang ada di sebelah kanan dalam kotak biru tadi. Deskripsi kegiatan usaha. Nah, kita pilih apa yang paling relevan dengan kita. Misalnya kita adalah
di kabupaten kota, maka kita pilih kabupaten kota. Karena kita tidak lintas provinsi, tapi di kabupaten kota. Silakan boleh dipilih, Mas Erik. Oke, sekarang berapa jumlah tenaga kerja? Tadi kan saya tanya ya, Ibu ada yang punya pegawai 1, Bapak ada yang punya pegawai 2, Mbaknya punya pegawai 3, Masnya punya pegawai 4, silahkan ditaruh. Berapa jumlah tenaga kerja Indonesia? Contohnya ini 5. Nah, kalau sudah dilengkapi, maka tombol lanjut akan berubah jadi warna biru. Sudah ada yang sampai sini? Sudah. Sudah belum? Ibu belum? Boleh dibantu di depan, Mas, Mbak? Ibu sudah di bagian mana? Silahkan. Boleh dibantu yang di area depan agak kosong ini, teman-teman. Perlu bantuan di sini. Baik, sambil saya lanjutkan pelan-pelan ya. Nanti tim membantu, tim dari teknis. Iya, sekarang kita pencet atau tekan tombol lanjut. Silakan. Bisa ya Bu ya? Tuh sebetulnya tinggal pencet-pencet aja diisi dengan tenang, itu bisa diisi semua. Baru sekarang lokasi usaha. Apakah Ibu Bapak menggunakan alamat yang sama dengan domisili atau kegiatan usaha sebelumnya? Kalau sama tinggal sebut iya. Misalnya yang tadi saya contohkan, rumah saya adalah lokasi usaha saya. Berarti kalau sama sebutkan iya. Kalau berbeda jawab tidak. Ya, silahkan dipilih ya atau tidak. Ini saya pilih, Mas Erik pilih tidak. Jadi rumah Mas Erik misalnya di Tangerang, Banten, tapi usahanya di Bekasi, Jawa Barat kan bisa. Selanjutnya alamat usaha silakan diisi. Kalau sama maka nggak akan ditanya lagi isiannya. Tapi kalau berbeda maka ditanya alamatnya. Silakan diisi alamatnya. Silakan diisi alamat usahanya. Selanjutnya isi provinsi. Provinsinya apa? Sama kayak tadi ya, waktu data awal masing-masing. Jadi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan kode pos. Provinsi Jawa Timur, kemudian kabupaten kotanya sudah, sekarang kecamatan, lalu desa kelurahannya. Ya, sekarang kode posnya. Lokasi usaha berada di kawasan, jawabannya tidak ya. Kalau ada pertanyaan itu silakan jawab tidak. Pastikan usaha kita bukan ada di kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus misalnya. Oke. Kalau jawabannya iya maka akan ada pertanyaan nanti ya. Nama kawasannya apa dan seterusnya. Jadi kalau bukan di kawasan silakan jawab tidak. Tombol lanjut sudah berubah jadi biru. Kalau sudah silakan tekan lanjut. Nah, di bagian ini barulah memasukkan daftar produk atau jasa yang dihasilkan. Contoh silakan Mas Erik mau isi apa produknya Mas Erik. Mas Erik pilih apa ya produknya? Kue lapis. Kapasitas per tahunnya. Silahkan Mas Erik, mau berapa? Per tahun. Jadi bukan per hari ya Bu. Jadi harus per tahun, makanya harus dihitung. Kalau warung makan misalnya berapa kursi yang ada, lalu setahun itu kalau dikalikan berarti berapa kursi yang diduduki kira-kira gitu ya. Oke.
Oke, ini kalau kapasitasnya dilihatnya satuan kapasitasnya boleh Mas Erik adalah ini kapasitas bukan yang rupiah Mas Erik ya. Kapasitasnya ada kilogram dan selanjutnya. Ada yang buah. Jadi misalnya berapa pieces sih? 100 juta banyak banget Mas Erik. 1000 misalnya 10.000 pieces gitu ya. Kalau 1000 pieces kan berarti kalau sebulan kira-kira berapa? 90 gitu ya kira-kira, 80, 90, ya 1000. Wah kalau 10.000 banyak banget Mas Erik. Nggak apa-apa kita isi misalnya 1000 ya, misalnya nggak apa-apa banyak juga good. Nah sekarang ini adalah menariknya Ibu dan Bapak. Kalau produk kita wajib halal dan wajib SNI dan atau wajib SNI, maka sistem yang akan membaca. Jadi bukan Ibu dan Bapak, karena kita sudah dapat informasi dari Kementerian Agama dan juga dari Badan Standarisasi Nasional, maka langsung muncul pertanyaan, apakah sudah memiliki sertifikat standar nasional Indonesia? Kalau belum tinggal jawab tidak. Apakah Anda sudah punya sertifikat halal? Kalau belum tinggal jawab tidak. Justru disinilah keistimewaannya. Kalau kita adalah usaha mikro kecil, risikonya rendah, dan produk atau jasa kita ada yang wajib halal dan atau wajib SNI, maka NIB berlaku tidak hanya sebagai legalitas, tapi juga sebagai sertifikasi jaminan produk halal dan juga sertifikat SNI Bina UMK yang nantinya akan ditindaklanjuti, dibina oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, untuk sertifikasi halalnya, dan untuk SNI-nya akan dilakukan pendampingan dan prosesnya oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Oke, sekarang apakah sudah punya halal? Kalau belum tinggal jawab tidak. Baik, sudah dijawab tidak halalnya Mas Erik, Mbak Irma? Nah, sudah diisi lengkap, maka selanjutnya adalah ada tombol lanjut. Tombol lanjutnya berubah menjadi warna biru. Oke. Sekarang tekan tombol lanjut. Apakah ada yang belum isi produk jasa? Silahkan angkat tangan yang belum isi produk jasa. Oke, ada yang belum ya, baik. Jadi kalau registrasi awal semuanya mudah ya, karena pakai nomor handphonenya terhubung dengan WhatsApp, lalu masuknya juga dengan nomor handphone dan password, dan berikutnya baru isi NIK. Nah NIK ini memang karena kami mengambil data dari atau memvalidasi data dengan sistem Dukcapil, jadi memang harus yang sudah KTP elektronik. Jadi kalau ada kesalahannya ternyata dicek adalah di Dukcapilnya, maka kita harus lakukan perbaikan dulu di Dukcapil, karena sistem OSS hanya mencocokkan data saja dengan apa yang ada di Dukcapil. Jadi kalau di Dukcapilnya ada kesalahan atau ketidaktepatan, maka perbaikannya dilakukan di Dukcapil. Oke, sekarang daftar produk jasa, anggap aja baru satu ya, tapi kalau mau tambah tinggal pencet tambah produk jasa, gitu ya Bu ya, Bapak ya, Mbak dan Mas. Kalau katakanlah cuma satu produknya, kita boleh sekarang tombol warna biru, jadi produk itu boleh satu, boleh lebih. Sama kalau kita lagi belanja, mau check out, belanja di e-commerce, kan kita boleh tambah keranjang belanjaannya. Kita bisa menambah apa yang mau kita beli, ini juga sama, kita bisa menambah bidang usaha. Maaf, kita bisa nambah produk atau jasanya, nanti juga sama, bidang usaha bisa nambah. Oke, sekarang kita tekan lanjut. Nah, di halaman berikut adalah pernyataan mandiri. Pernyataan mandiri ini adalah apa yang harus sama-sama kita sepakati dan akan patuhi. Ini ada beberapa tergantung bidang usahanya. Jadi ini misalnya muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalimatnya adalah saya sudah membaca dan menyetujui. Kalau mau dibaca satu-satu sangat disarankan. Misalnya contoh, yang nomor halal, kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal, Mas Erik. Kalau kita buka, kita pencet ya tombol birunya,
kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal, menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan sertifikasi halal, serta mengikuti pendampingan proses produk halal atau PPH dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi dan atau badan usaha sesuai ketentuan norma persyaratan standar dan kriteria yang berlaku. Begitu, jadi sesuai dengan norma prosedur, standar dan kriteria ya. Boleh kita tekan panah yang ke kiri lagi. Oke. Jadi bisa dibaca satu-satu semua pernyataan mandiri ini. Kalau sudah maka kita tekan kotak biru yang pinggirannya masih biru. Kita tekan. Kalau tekan nanti berubah jadi tanda centang ya. Jadi kotak putih yang bergaris biru di pinggirannya kalau kita sentuh atau kita tekan maka berubah jadi centang. Dan tombol simpan pun berubah yang tadinya abu-abu menjadi biru. Ada yang sudah sampai sini? Sudah? Belum? Ibu baru sampai mana Ibu? Sebentar, saya turun juga deh. Gak apa-apa Ibu. Ada yang mana Ibu? Oh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Lanjut aja Bu. Iya, pencet lanjut. Jangan takut Bu, pencet. Nah, jadi kalau produknya hanya satu, jangan takut, pencet lanjut ya. Jadi produk jasa kita itu boleh satu, boleh. Nambah ya boleh juga ya. Jadi tadi yang tambah produk atau jasa tidak wajib, tapi bisa digunakan. Ibu udah ya sekarang di pernyataan mandiri ya. Sudah dicentang seperti ini, siapa yang sudah? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan sudah? Ibu di mana yang masih terhambatnya? Mas Irci boleh dibantu Ibu sebelah sini? Coba, saya pengen sambil lihat juga. Ibu sudah diisi apanya Bu? Oh Ibu udah berarti tadi. Ibu tinggal proses, ya tinggal klik proses aja sebenarnya. Oke, sekarang kita boleh tekan tombol simpan. Yang warna biru paling bawah, kalau masih di halaman ini tekan tombol simpan. Baik. Nah, sekarang kita pilih mana yang akan kita proses. Kenapa ini seperti ini? Karena bidang usaha kita itu bisa banyak. Jadi sekarang kita centang yang mau kita proses. Ada kotak warna putih, pinggirnya biru, disentuh Ibu Bapak. Disentuh berubah jadi centang. Ya, seperti itu ya. Disentuh berubah menjadi centang. Kalau mau tambah bidang usaha, lihat yang paling kanan atas. Kalau mau tambah bidang usaha ya. Jadi menambah bidang usaha boleh sekarang, boleh nanti. Karena nanti bisa dilakukan menyusul. Ya, jadi sekarang kita asumsinya hanya satu. Kalau nanti mau tambah, bisa tambah. Mau tambah sekarang juga boleh. Begitu. Apakah nanti mau misalnya nih, kita ada 5 bidang usaha. Apakah harus diproses semuanya? Tidak juga. Tergantung Ibu Bapak mau proses 1, 2, 3 atau semuanya. Ya. Jadi dicentang bidang usahanya. Ya. Sudah sampai sini Ibu Bapak? Sudah? Sudah ya? Oke, keren. Sekarang kita sama-sama tekan proses perizinan berusaha yang warnanya biru di bawah. Nah, ini sudah jadi draft NIB-nya. Seperti ini. Jadi prosesnya sederhana. Tidak rumit, betul nggak bisa di handphone semuanya? Betul ya? Bisa di handphone kelihatan draft NIB-nya, bisa dibaca, ketahuan namanya, Erik, alamatnya sudah ada, nomor ponselnya sudah ada. Ini alamatnya alamat rumah ya, karena kalau NIB pelaku usaha mikro kecil perseorangan, maka yang dimunculkan adalah alamatnya. Nah boleh kita turun ke bawah lihat lampirannya? Di lampiran barulah lokasi usaha. Kita lihat di sini contoh Mas Erik, bisa diperbesar lagi. Nah contoh nih, Mas Erik alamatnya tadi di Tangerang, Banten. Tapi pada saat mengisi menyebutkan bahwa alamatnya nggak sama.
lokasi usaha dengan rumah. Dan terbukti di lampiran NIB, usahanya Mas Erik ini lokasinya itu di Surabaya, padahal tinggalnya di Tangerang. Jadi sekali lagi jangan khawatir kalau lokasi usaha berbeda dengan domisili. Yang muncul di halaman pertama NIB adalah alamat tempat tinggal kita sesuai KTP. Ada yang sudah sampai sini? Sudah selesai sampai sini? Sudah? Yang belum tolong dibantu. Baik. Hambatannya di manakah? Sambil dibaca-baca draftnya Ibu Bapak ya. Saya sambil pengen lihat juga. Ada yang masih hambatan? Kenapa? Ibu? Kenapa? Ini ya udah Ibu tinggal terus ke bawah. Iya, daftar. Iya. Ibu baru daftar akun toh. Sebentar, tanggal lahirnya tidak sesuai dengan data Dukcapil Bu. Jadi ini karena kami membaca datanya dari Dukcapil, mungkin Ibu mesti dicek. Jangan-jangan tanggal lahir Ibu di Dukcapil beda. Kan banyak orang yang kayak gitu ya. Tanggal lahir kita ternyata beda. Jadi izin Ibu mesti cek dulu ke Dukcapil. Di Dukcapil itu tanggal lahir Ibu tanggal berapa? KTP Ibu mana Ibu? Sudah sama belum dengan di KTP? Kadang-kadang suka beda Bu antara dicetakan sama di data Dukcapilnya. Coba lihat tanda X-nya dipencet saja Ibu. Nah, coba ke atas lagi. Tanggal lahir Ibu sudah sama dengan di sini? Ibu masih belum yang ini ya, ini masih berlakunya sampai 2017 ya Bu ya? Iya, mungkin karena itu. Iya, ini Ibu berlakunya hanya sampai 2017 dan di sini izin Ibu, ini 5 Ibu bukan tanggal 6. Tanggal lahir Ibu di sini di KTP Ibu tanggal 5, coba diganti tanggal 5. Coba diganti tanggal 5. Diganti tanggal 5, yang angka tanggalnya. Tanggalnya diganti, pencet yang ini Bu, bukan. Nah coba ganti jadi 5. Maaf Ibu, dihapus dulu Bu. Iya, hapus dulu, terus hapus lagi, bulannya masih salah juga Ibu. 10-0 berarti 01977. Coba ke bawah teruskan, kembali lagi, terus. Iya. Jadi kalau begitu memang data kita harus sama betul ya Bu ya dengan data yang ada di KTP. Ada yang masih ada hambatan? Baru mau bikin baru? Baik, bisa dibantu di sini, tadi kita sudah sama-sama sebetulnya. Dipencet perizinan Ibu. Tadi udah pakai wifi belum Bu? Ibu belum login Bu, Ibu belum punya akun ya? Sudah bikin akun belum tadi? Sudah bikin akun belum? Nomor handphone dimasukkan NIK sudah masukkan belum? Sudah? Ini masuk dulu Bu. Nah tadi, dimasukkan dulu nomor handphone Ibu berapa? Nomor handphone, passwordnya. Jadi tadi kan setelah daftar, terima kasih sudah mendaftar, pencet masuk Bu di bagian bawahnya ya. Oke, yang sudah di bagian ini, sekarang kita sama-sama pencet terbitkan perizinan berusaha. Silahkan, pencet perizinan, terbitkan perizinan berusaha. Dan selanjutnya bisa, sudah sampai sini? Sudah sampai sini? Yang tadi masih loading sinyalnya kita sudah dibantu sama wifi juga ya. Oke. Sekarang kita bisa, kalau yang sudah sampai halaman ini, kita klik cetak nomor induk berusaha. Selesai sudah. Ibu Bapak sudah ada yang sampai sini? Silakan dicek. Dan ini bisa di-download, bisa di-print ya Bu ya.
Sebentar, saya sampai turun. Iya, pencet bawahnya Ibu, yang warna biru. Pencet Ibu. Nah, pokoknya kalau ada tombol jangan ragu dipencet. Ya, tekan. Oke, selanjutnya tekan lagi Ibu. Tekan lagi. Iya. Ya, jadi kalau ada proses perizinan berusaha sudah warna biru, tekan warna birunya. Setelah itu yang tadi kita ikuti di sini, cetak perizinan berusaha, cetak juga. Ya, sudah selesai? Sudah ada yang selesai? Boleh angkat tangan yang sudah selesai? Ye, keren sekali sebelah kiri banyak yang sudah selesai. Oke, yang masih memproses silahkan diikuti prosesnya. Setiap ada bagian tombol yang biru, ikuti proses yang tadi kita sama-sama tunjukkan. Baik, kalau ada yang masih belum selesai nanti akan dibantu oleh tim. Bisa dibantu juga ke meja di sebelah sana. Dan Ibu Bapak, nanti kita berikutnya masih ada materi Mbak Kay ya. Ada materi dari Kementerian Koperasi UKM, ada juga dari Bank BRI, juga ada dari BPOM untuk izin edar. Untuk sesi selanjutnya Ibu Bapak bisa mengikuti tidak secara langsung, bisa nonton lewat YouTube, nanti YouTube-nya kami sampaikan. Termasuk nanti kami akan sampaikan link bagaimana caranya untuk menyampaikan kehadiran Ibu Bapak dalam kegiatan ini, termasuk terutama yang sudah berhasil mencetak NIB-nya ya. Kalau ada kendala juga kita tampilkan di sini. Yang ada pertanyaan silakan boleh angkat tangan. Mikrofonnya boleh dibantu. Silakan bisa diikuti di sini, isi data pelaku usahanya bit.ly/NIB UKM Jatim. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah kalau sudah punya NIB perseorangan bisa membuat NIB badan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah membuat NIB badan, sudah selesai, sudah keluar terbit nomor NIB-nya. Tapi saya membuat NIB perusahaan perorangan nggak bisa karena tertulis bahwa NIK pernah terdaftarkan. Saya pernah daftar NIB perorangan. Saya lupa ininya Bu, alamat emailnya. Mungkin salah ketik titik atau enggak, saya nggak ngerti. Akhirnya nggak ada jawaban username dan password dari SS. Terima kasih. Solusinya seperti apa Bu? Terima kasih banyak Bapak. Yang pertama, boleh Pak, kalau Bapak UMK perseorangan punya NIB, Bapak punya CV, ada NIB lagi atas nama CV-nya. Pakai NIK yang sama atas nama Bapak juga. Jadi prinsipnya misalnya saya direktur nih, ini kalau kita bicara perseorangan ya, saya adalah Tina yang punya usaha perseorangan atas nama Tina. Tapi kalau saya adalah penanggung jawab untuk CV 1, PT 2, maka boleh pakai NIK saya sebagai penanggung jawab. Jadi clear ya Pak ya, tidak ada kendala. Yang kedua, dulu mungkin Bapak salah ketik, tapi sekarang prosesnya kita ubah. Makanya tadi kita masukkan nomor handphone dulu ya Pak ya. Nomor handphone dulu, kalau pakai email di website OSS, maka Bapak masukkan email dulu. Lalu kita akan kirim kode seperti tadi, sehingga tidak mungkin ada email yang salah. Karena kalau email salah berarti Bapak nggak terima kodenya dan kita nggak akan lanjutkan prosesnya. Jadi prinsipnya sekarang diubah, verifikasi emailnya di awal dan Bapak tidak akan diberikan password lagi. Password dibuat oleh pelaku usaha. Jadi kalau misalkan saya buat baru lagi, yang lama nggak saya anggap, saya buat baru lagi, saya masukkan nomor handphone, berarti udah bisa Bu ya, diproses. Kalau UMK perseorangan hanya wajib handphone. Iya. Iya. Oh iya. Hanya wajib handphone. Iya. Tapi pastikan Bapak belum punya NIB sebelumnya ya. Belum pernah. Iya. Iya. Hanya nomor Bu, handphone aja. Iya. Makasih ya Pak. Kalau yang badan usaha tetap harus ada emailnya ya. Dan email sekarang berlaku satu email satu usaha Pak. Karena prinsipnya seperti kita daftar di berbagai aplikasi kan satu akun email kita hanya untuk satu akun kita di aplikasi tersebut. Gitu. Makasih Bapak. Pindah ke sini silakan. Boleh dibantu di tengah, di area tengah, sektor tengah. Ini kita sudah terlambat berapa menit nih buat sesi berikutnya. Saya siapkan 2 pertanyaan lagi saja ya, mohon izin. Yang berdiri dulu Mas, iya.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami di sini kan usaha mikro ya. Mungkin sekarang karyawannya mungkin masih 1, 2 gitu. Kalau misalkan suatu saat nanti usahanya berkembang, terus karyawannya nambah, modal kerjanya juga nambah, apakah itu perubahannya datanya itu dimasukkan atau bagaimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, jadi nanti ada fitur Ibu, fitur perubahan data usaha atau pengembangan. Kalau Ibu berkembang usahanya, maka tentu bisa diubah datanya. Tapi kalau nanti berubah dari usaha mikro jadi kecil, berarti tetap mendapat keistimewaan. Tapi kalau sudah non UMK, misalnya usahanya menengah atau usaha besar, maka ada persyaratan yang harus Ibu penuhi dulu sebelum mendapatkan NIB. Jadi kalau usaha menengah, usaha besar, sebelum NIB terbit seperti ini, maka harus memenuhi persyaratan dasar, yaitu KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atau dulu namanya izin lokasi, dan persetujuan lingkungan. Tapi yang paling utama KKPR-nya. Jadi bedanya adalah untuk UMK, syarat KKPR-nya otomatis dalam pernyataan mandiri tadi. Tapi kalau yang sudah nanti non UMK atau usaha menengah dan besar, maka tidak otomatis pernyataan mandiri, tidak otomatis KKPR-nya. Begitu. Jadi bukan berupa pernyataan mandiri, tapi ada yang konfirmasi, ada yang verifikasi, ada yang persetujuan. Ya Bu ya, tapi prinsipnya bisa dilakukan pengembangan usaha. Dan itu yang kita harapkan sebetulnya, usahanya bertumbuh terus. Makasih Ibu. Satu lagi terakhir kalau ada dari sini. Oke, yang paling belakang silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Tini dari Surabaya, Bu. Alhamdulillah saya sudah tercetak NIB-nya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, masalah katanya keterkaitan dengan PIRT. Kan saya kemarin terkendala PIRT karena belum ada NIB-nya. Apakah nanti di sini di aplikasinya ini connect ya Bu ya, NIB terus kemudian ngurus PIRT. Kemudian apakah kita perlu ke Dinas Kesehatan kembali atau hanya melalui aplikasi OSS ini saja untuk mendapatkan PIRT-nya? Apakah bisa dalam PIRT kita buat 5 produk dalam satu aplikasi di OSS ini Bu? Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tini. Minggu lalu kita ada materi soal PIRT, pembicara dari BPOM. Nah nanti izin bisa ditampilkan juga di sini atau disebarkan linknya ke Ibu Bapak dari Dinkop supaya bisa ditonton tahap demi tahapnya. Itu satu Bu. Yang kedua, betul memang membutuhkan NIB, karena itulah hari ini adalah pintu masuk menuju PIRT, izin edar pangan olahan dan seterusnya. Dan prosesnya saat ini di mobile apps ini atau aplikasi baru bisa sampai NIB, tapi Ibu bisa lewat website. Jadi kalau kita buka, boleh mungkin minta tolong Mas Erik, kita buka versi webnya oss.go.id. Boleh dibuka, kita tampilkan. Kita tunggu Mas Eriknya ya. Jadi untuk mobile apps ini memang saat ini kegunaannya lebih kepada terbit NIB-nya. Tapi kalau untuk PIRT bisa lewat OSS, tapi bukan OSS yang lewat handphone, lewat laptop. Lewat laptop memproses di situ Bu. Ya, nanti izin link materi dari BPOM bisa kita share ke Bapak Ibu dari Dinkop yang nanti bisa disebarkan, sehingga bisa dilihat prosesnya satu persatu. Penjelasannya langsung secara runut dari BPOM. Pembicaranya juga sama yang nanti akan menjadi pembicara pada pagi hari ini tentang izin edar pangan olahan. Saya mau tanya, yang sudah selesai cetak NIB-nya boleh jawab dengan tepuk tangan? Kurang kedengeran nih, coba. Yang sudah selesai NIB-nya dicetak boleh tepuk tangan yang keras? Alhamdulillah. Yang belum, jangan khawatir, tim kami akan mendampingi
Jadi kalau ada kendala bisa datang ke meja di sisi kanan Ibu Bapak dan kita akan pandu sampai selesai pencetakan NIB. Saya mau tanya sekarang, meskipun ini hal baru, kalau ada yang merasa sangat sulit boleh tepuk tangan? Kalau ada yang merasa sulit boleh tepuk tangan? Oke. Kalau ada yang merasa mudah boleh tepuk tangan? Alhamdulillah, jadi sebetulnya Ibu Bapak ini hanya perlu adaptasi sebentar, ternyata bisa memproses NIB betul-betul lewat handphone, di mana saja, kapan saya jajah dan tidak ada biaya. Ibu Bapak, kenapa ini penting bagi kami? Karena pelaku usaha mikro kecil adalah yang paling dominan dari semua pelaku usaha. Jadi kami di Kementerian Investasi kalau memandang investor itu jangan pikir yang gede-gede Bu, bukan yang modalnya di atas 10 miliar, bukan yang karyawannya ratusan, lahannya besar-besar. Tetapi ibu bapak yang mempekerjakan 1, 2, 3 atau lebih orang dan menanamkan modalnya, menggunakan modalnya untuk berusaha di bidang usaha apapun dan menciptakan lapangan kerja, itu adalah investor. Jadi ibu bapak adalah investor-investor di Jawa Timur. Tepuk tangan buat para investor Jawa Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih, semoga usahanya lancar terus, sukses dan terus naik kelas ke depannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya Tina Talisa, matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Tina Talisa. Baik, demikianlah Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat. Itu tadi telah kita dengarkan bersama sosialisasi terkait pengurusan NIB bagi pelaku UMK perseorangan. Silahkan disampaikan ke teman-teman pelaku usaha yang lain bagaimana cara penerbitan NIB-nya, mulai dari di-download di Play Store tadi ya, disampaikan step-stepnya supaya teman-teman pengusaha yang lain di Jawa Timur bisa memiliki NIB. Setuju? Kurang keras setuju? Setuju. Baik Bapak Ibu, sosialisasi tahap pertama telah selesai. Tapi tenang, kita masih ada beberapa tahapan sosialisasi yang lain. Dan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kami sudah menyediakan makan siang yang telah disediakan oleh tim panitia di sebelah kiri. Baik, di sebelah kiri nanti akan diarahkan oleh panitia. Dan kami harapkan kepada Bapak Ibu tetap mengikuti sosialisasi hingga selesai melalui kanal YouTube BKPM TV. Sekali lagi kami mohon perkenan seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini untuk tetap mengikuti sosialisasi hingga siang nanti melalui kanal YouTube BKPM TV. Terima kasih.